Baik, semangat pagi rekan-rekan BINUS dimanapun kalian berada. Kami dari kelompok Human Integrated System, kelas Laboratorium ALDA, kelompok 1, akan mempresentasikan praktikum final project kami dengan topik Galon Replacement at Water Station in Quality Control Room. Perkenalkan saya Ja'far Siddiq Permana. Lalu ada Bu Mega Zulianti, Bu Nita Fridayani, Bu Alivia, dan Bu Ardia Rahma Prinanda. Dari presentasi kami akan dibahas mengenai pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, pengelolaan dan pembahasan, sampai dengan kesimpulan dan saran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menghitung tingkat konsumsi energi, serta beban kerja fisik operator saat membawa dan mengganti galon di water station, ruang quality control, lalu merancang sebuah tools sebagai inovasi, alat bantu galon yang ergonomis dengan menerapkan minimal 3 prinsip Arturo Prometi, mengevaluasi tata letak water station pada area ini, dan memberikan usulan perbaikan berupa produk, alat bantu, dan rancang ulang tata letak water station dalam ruangan quality control. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Bu Alivia untuk landasan teori. Baik, terima kasih Pak. Izin melanjutkan untuk landasan teori pada 3 topik final project ini, yaitu ada antropometri, di mana mempelajari dimensi tubuh manusia yang penting untuk desain alat yang sesuai dengan pengguna. Kemudian ada biomekanik and design of manual handling, mempelajari gaya tubuh saat pengangkatan manual, di mana modifikasi pegangan karet ini dapat memengaruhi distribusi gaya pada tubuh, mengurangi beban pada punggung dan lengan, serta mencegah cedera. Yang ketiga ada fatigue and energy consumption, di mana kelelahan fisik akibat pengangkatan manual ini memengaruhi kinerja dan keselamatan, sehingga pegangan karet ergonomis dapat mengurangi kelelahan otot dan konsumsi energi. Adapun ergonomi ini bertujuan untuk menciptakan kesesuaian antara manusia, alat, dan lingkungan kerja, serta meningkatkan produktivitas dan mencegah cedera, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja. Adapun material yang kami gunakan pada inovasi ini bersifat lentur, tahan aus, dan nyaman digenggam. Pemilihan karet material yang tepat sangat penting untuk kenyamanan, ketahanan, dan keselamatan kerja operator. Pada beberapa penelitian terdahulu mendukung penerapan prinsip ergonomi seperti desain berbasis analisis biomekanika yang mengurangi risiko cedera, penggunaan data antropometri yang meningkatkan kenyamanan dan mengurangi tekanan otot, serta desain ergonomis yang mengurangi kelelahan dan meningkatkan durasi kerja. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut pada modifikasi alat pengangkat galon di ruang quality control. Yang selanjutnya, metodologi penelitian pada final project ini, di mana pada tahap awal penelitian, yaitu mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kelancaran penelitian, kemudian studi literatur dan studi lapangan, yaitu mengumpulkan landasan teori yang relevan dari buku, jurnal, dan modul praktikum yang berkaitan dengan topik 1, yaitu modul 1 antropometri, modul 4, dan modul 5. Studi lapangan melakukan observasi awal di lokasi penelitian untuk memahami proses kerja, kondisi lingkungan, dan mengidentifikasi masalah secara langsung. Selanjutnya ada identifikasi masalah, di mana berdasarkan studi lapangan, masalah diidentifikasi yaitu proses pengangkatan dari stasiun penyimpanan galon air ke area penggantian galon air 19 liter di area ruang quality control masih dilakukan secara manual, yang mengindikasikan beban kerja fisik moderat, postur kerja non-ergonomis. Yang selanjutnya ruang lingkup. Menetapkan tujuan penelitian sesuai dengan pendahuluan yang telah disampaikan oleh Pak Jafar tadi. Kemudian uji ergonomi dan ketahanan material. Prototipe kemudian diuji oleh operator di quality control untuk menilai kenyamanan, kemudahan penggunaan, dan ketahanan material setelah penggunaan berulang. Yang selanjutnya ada persiapan pengumpulan data, yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, meliputi stopwatch, heart rate monitor, alat ukur, gambar observasi, dan software untuk desain 3D. Objek penelitian adalah aktivitas pemuatan galon dan subjeknya adalah operator yang melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian pengolahan dan analisis data existing. Data hasil pengujian dianalisis secara kuantitatif dan
kualitatif untuk menilai peningkatan kenyamanan, efisiensi, dan keselamatan kerja operator. Kemudian setelah itu, perancangan usulan perbaikan berdasarkan hasil analisis, kemudian solusi perbaikan dirancang. Setelah itu melakukan analisis untuk memvalidasi usulan, dan terakhir menarik kesimpulan berdasarkan perbandingan data existing dan data usulan, di mana memberikan saran implementasi praktis berdasarkan temuan penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Nanda. Silakan, Bu. Baik, saya akan meneruskan dari penjelasan Ibu Alivia. Nah, di sini kelompok kami melakukan pembuatan desain alat bantu angkat untuk menghindari risiko cedera dengan memperhitungkan antropometri serta konsumsi energi untuk menghindari kelelahan berat pada ruangan quality control, lebih tepatnya di water station-nya. Next. Nah, pengolahan dan pembahasan. Pada final project ini diinovasikan salah satu benda pada quality control workstation yang dirasa kurang ergonomis atau membuat tidak nyaman ketika digunakan. Nah, benda tersebut adalah alat pengangkat galon. Data antropometri dikumpulkan untuk memastikan bahwa desain pegangan karet pada alat pengangkat galon sesuai dengan ukuran tangan dan postur tubuh pekerja di ruang quality control. Nah, data ini kemudian diolah untuk menentukan rata-rata atau mean persentil 5 dan persentil 95 guna memastikan desain pegangan dapat digunakan oleh sebagian besar pekerja. Inovasi ini dibuat menggunakan 3 desain prinsip, yaitu desain prinsipal Extreme Space 95 untuk perhitungan lebar gagang, yang kedua desain prinsipal Average P50 untuk perhitungan tinggi gagang, dan yang ketiga desain prinsipal Adjustable, sehingga didapatkan desain seperti di slide berikutnya. Nah, ini terlihat desain secara gambaran secara 3D, 2 dimensi, dan juga aplikasinya seperti apa. Nah, lebar gagangnya 20 cm, kemudian tinggi gagangnya 16 cm, dan di situ diberi soft rubber pad dengan diameter 12 cm. Nah, untuk aplikasinya bisa dilihat ditaruh di kepala galon kayak di foto yang paling kanan, seperti itu. Kemudian untuk slide berikutnya akan disambung oleh rekan saya, Ibu Mega. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nanda. Melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu perhitungan fatigue and energy consumption. Di sini kami mengambil sampel yaitu 10 operator, diantaranya ada sekitar 3 wanita dan 7 pria. Didapatkan average consumption energinya sekitar 6,67 untuk pria dan juga wanita yaitu 6,53. Lanjut. Nah, di sini setelah diaplikasikan inovasi terjadi penurunan konsumsi energi ya. Di sini prianya menjadi 3,34 average consumption energy-nya dan wanitanya yaitu 3,29. Bisa dilihat pada penurunannya yaitu sekitar 50,22%. Lanjut, akan dijelaskan oleh Ibu Nita. Baik, selanjutnya ada work environment design untuk ruang kerja quality control. Untuk analisa kebisingan, yaitu pengukuran kebisingan di 3 titik area water station menunjukkan nilai TWA rata-rata yaitu 81,3 desibel yang berada di bawah ambang batas OSHA yaitu 90 desibel dan dalam rentan standar kantor itu rata-rata 55 sampai 65 desibel. Oleh karena itu, tingkat kebisingan di area kerja masih aman tanpa memerlukan intervensi khusus. Lalu ada analisa pencahayaan. Pengukuran pencahayaan di 3 titik lokasi kerja menunjukkan nilai rata-rata 794 VTCD yang jauh melebihi standar pencahayaan untuk pekerja kasar yaitu 20-50 VTCD. Kondisi ini menyebabkan pencahayaan berlebih yang boros energi dan berpotensi menyebabkan silau. Yang ketiga ada analisa tata letak zona perorangan, yaitu tata letak existing menunjukkan masalah dengan penyimpanan galon di lantai yang menghalangi jalur lalu lintas dan melanggar zona sirkulasi standar minimum 61 cm.
yang menyebabkan gerakan membungkuk dan beresiko tersandung. Lalu di sini ada usulan perbaikan tata letak, yaitu usulan perbaikan mencakup pembuatan rak, penyimpanan galon secara vertikal, perbaikan alur kerja dengan penempatan rak dekat dispenser, dan pemenuhan zona sirkulasi dengan membebaskan area lantai di depan dispenser, sehingga memberikan ruang gerak yang lebih aman bagi operator. Dapat dilihat di samping gambar, yaitu untuk galon dan mejanya ada jarak 0,65 meter. Selanjutnya, ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama ada aktivitas manual material handling, yaitu MMH, pada stasiun pemuatan galon 19 liter memiliki konsumsi energi rata-rata 6,67 kilokal per menit untuk pria dan 6,5 kilokal per menit untuk wanita. Beban kerja ini tergolong berat dan memerlukan waktu istirahat tambahan, yaitu 25,09% untuk pria dan 45,75% untuk wanita. Yang kedua, dirancang alat bantu angkat galon yang ergonomis dengan 3 prinsip antropometri. Yang pertama, tinggi gagang 79, cm untuk P50, yang kedua, lebar gagang 20 cm untuk P90, dan yang ketiga, fitur adjustable dengan soft rubber pad diameter 12 cm. Yang terakhir ada tata letak stasiun kerja tidak ergonomis dengan galon yang diletakkan di lantai melanggar zona sirkulasi standar minimal 61 cm, menghalangi alur kerja dan meningkatkan risiko cedera. Kebisingan TWA 81,3 desibel masih aman, tetapi untuk pencahayaan 794 VTCD melebihi standar, yaitu 20-50 VTCD, menyebabkan silau bagi operator. Yang keempat, implementasi alat bantu baru menurunkan konsumsi energi menjadi 3,34 kilokal per menit untuk pria dan 3,29 kilokal per menit untuk wanita, menghilangkan kebutuhan waktu istirahat tambahan. Desain tata letak baru dengan rak penyimpanan memperbaiki alur kerja dan memenuhi standar zona sirkulasi. Lalu untuk yang terakhir, yaitu ada berdasarkan kesimpulannya beberapa saran untuk perusahaan dan penelitian selanjutnya. Yang pertama, segera terapkan alat bantu dan tata letak baru dengan rak penyimpanan untuk mengurangi beban kerja, meningkatkan kenyamanan, dan menurunkan resiko cedera MSDS. Yang kedua, atur pencahayaan berlebih dengan mengurangi jumlah lampu atau menggunakan diffuser untuk memenuhi standar 20-50 VTCD. Yang ketiga, lakukan analisis biaya sampai manfaat untuk mengevaluasi investasi alat bantu dan tata letak baru. Dan yang terakhir, lakukan pemantauan dan evaluasi jangka panjang untuk memastikan perbaikan efektif. Ya, baik. Terima kasih, Bu Nita. Mungkin itu tadi presentasi dari grup kami sudah lengkap. Kami undur diri. Demikian, mudah-mudahan bisa diterima. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya tutup. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.